Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7. Di sini akan mempresentasikan tugas besar pembuatan aplikasi laundry berbasis konsol CLI untuk mata kuliah pemrograman berbasis objek dengan dosen pengampu Pak Wawan Kurniawan. Di sini kelompok kami beranggotakan saya, Joko Rokian Uzar Effendi, NIM 4112311104. Kemudian ada saya, Selvi Ananda Putri, dengan NIM 4112311127. Kemudian selanjutnya saya, Vina Faizatul Rafi'ah, dengan NIM 4112311202. Kemudian saya Muhammad Rizky dengan NIM 4112311123. Baik, kita langsung ke presentasinya. Sistem aplikasi laundry yang kami buat ini berbasis CLI atau Command Line Interface dan ditulis menggunakan bahasa Java. Aplikasi ini dibuat dengan mencoba membayangkan proses pelanggan datang ke tempat laundry, lalu memilih jenis layanan seperti kiloan atau satuan, jenis pengerjaan seperti cuci saja atau cuci plus setrika, memilih estimasi waktu, metode pengambilan, diantar atau ambil sendiri, serta pembayaran tunai atau transfer. Setelah memilih, pelanggan akan mendapatkan struk digital yang langsung muncul di konsol dan bisa digunakan untuk cek status pesanan nantinya. Dalam sistem ini, ada dua role yang kami tempatkan, yaitu pelanggan dan admin, namun kami titik beratkan di sisi customer, karena kami percaya sistem yang baik haruslah yang UX atau user experience-nya mudah digunakan, nyaman diulang-ulang, tidak membingungkan customer maupun klien terlepas dari sisi user interface-nya. Sebab program sistem ini hanya berbasis konsol saja. Kami yakin apabila kedepannya perlu dibuatkan aplikasi full menggunakan Java atau bahasa pemrograman lain, kami sudah cukup menggrab atau menggenggam dasar yang diperlukan untuk pembuatan aplikasi, yaitu user experience yang mumpuni dan unggul dari segi kenyamanan. Struktur kodenya dipecah jadi 4 file utama, supaya lebih rapi dan gampang dikembangkan. Yang pertama ada order Java. Ini ibarat data dari satu transaksi laundry-nya. Di sini kami simpan informasi seperti nama pelanggan, jenis layanan, berat atau jumlah item, hingga total harga dan status pesanan. Kami juga tambahkan tanggal transaksi otomatis menggunakan local date time. Jadi, setiap pesanan ada cap waktu yang jelas. Semua data itu kami simpan dalam variabel private. Tujuannya biar lebih aman dan nggak bisa diubah sembarangan dari luar. Ini prinsip yang disebut enkapsulasi. Kalau mau akses datanya tinggal pakai getter. Kedua ada order manager Java. Ini gunanya semua pesanan. Jadi selama program jalan, semua pesanan yang dibuat akan disimpan di sini dalam bentuk list. Kami sediakan metode untuk tambah pesanan. Cari berdasarkan kode pesanan, lihat semua pesanan, dan yang menarik, kami buat juga filter untuk melihat ringkasan transaksi. Filter ini bisa nunjukin total transaksi, jumlah pelanggan unik, berapa pesanan yang kiloan dan satuan, sampai total pemasukan. Di sini kami pakai struktur sheet buat ngitung pelanggan unik, karena kalau pakai list biasa nanti bisa double. Ketiga, ada tools Java. Ini tempat kami kumpulin semua fungsi bantu seperti input pilihan, input angka, dan input kode pesanan unik. Pakai Java UID, jadi misalnya user disuruh pilih antara kiloan atau satuan. Fungsinya memastikan user gak masukin yang aneh-aneh. Ini bikin interaksi lebih nyaman dan nyaman. Selain itu, dengan punya file utilitas khusus, kode utama di main Java jadi lebih bersih dan gak berantakan. Terakhir, file main Java adalah pusat semua program berjalan. Di sini ada menu interaktif yang terus muncul selama program belum ditutup. Pelanggan bisa buat pesanan baru, cek status, pesanan lewat kode, lihat semua pesanan,
dan admin juga bisa ubah status walau pesanan sudah selesai. Setiap fitur kami sudah jadi metode sendiri kayak buat pesanan, cek status, dan ubah status pesanan supaya kodenya modular dan gampang dikembangkan nanti. Navigasinya pakai Wheellock dan switch case yang standar banget buat bikin aplikasi berbasis menu. Selama pengerjaan aplikasi ini, kami menerapkan prinsip-prinsip dasar OOP seperti data disimpan dengan aman lewat enkapsulasi, tugas-tugas dibagi secara rapi ke kelas yang beda-beda yaitu modularisasi, dan fungsi-fungsi yang sering dipakai disimpan ke dalam variabel atau method agar bisa dipanggil ulang, atau reusability. Oke, kita langsung ke demo aplikasinya aja. Untuk dari sisi role-nya, yang pertama kita akan memulai sebagai customer dahulu. Setelah customer datang ke tempat laundry kita, dia pasti akan membuat pesanan baru. Jadi pilih satu. Setelah memilih menu satu atau buat pesanan baru, di sini ada daftar harga antara kiloan dengan satuan. Jadi customer bisa menghitung kemungkinan dia akan bayar berapa. Di sini saya taruh nama saya pilih kiloan, saya pilih cuci saja, estimasi selesai 1 jam, pengambilannya diambil, pembayarannya tunai, berat saya masukkan 10 kilo. Dan setelah selesai mengisi semua data, langsung muncul struk pesanan, di mana ada kode pesanannya, nama customer, jenis layanan, jenis pengerjaan, estimasi waktu, metode pengambilan, pembayaran, jumlah beratnya, total harga, serta ada tanggal transaksinya. Di sini akan memudahkan dari sisi administrasi untuk menentukan di hari apa si customer itu pernah buat pesanan di tempat laundry kita. Dan terakhir ada status untuk pengerjaan dari si pakaian si customer. Lalu bagaimana caranya biar customer bisa ngecek pesanan? Customer wajib untuk menyimpan kode pesanan yang sudah tercetak secara digital. Di sini saya copy saja. Pilih pilihan kedua untuk cek status pesanan, paste, dan langsung muncul untuk status pesanan. Di sini untuk tanggal transaksi tidak akan nambah karena memang untuk tanggal transaksi itu hanya akan tercetak waktu pesanan pertama kali dibuat. Dan untuk status hanya admin yang bisa untuk mengubah, customer hanya bisa memantau proses dari pengerjaan si pakaiannya dia. Lalu saya akan coba buat satu pesanan baru untuk dari layanan yang kilo satuan. Dicuci 1 jam, transfer. Kurang lebih untuk yang satuan seperti ini, tidak begitu jauh beda dengan kiloan. Bedanya adalah untuk satuan hanya jumlah atau kilogramnya langsung dipilih satu by default. Dan khusus untuk yang layanan satuan itu kita membatasi untuk kasusnya. Jadi apabila si customer itu misal dia membawa 3 potong pakaian dan pengen dipakai layanannya yang satuan, itu customernya wajib untuk membuat 3 pesanan yang berbeda dan tidak digabung ke dalam satu pesanan yang sama untuk mencegah agar ketika pembuatan sistem dan untuk database-nya atau storage datanya itu kita tidak terlalu termuter. Kurang lebih untuk dari sisi customer seperti itu. Kita akan pindah untuk ke sisi admin.
Untuk dari sisi admin, seperti yang bisa dilihat, menunya bertambah 3. Dari yang tadinya cuma buat pesanan baru dan cek status pesanan, dari sisi admin itu dia bisa menampilkan semua pesanan yang terjadi di hari itu. Dan dari sisi admin dia bisa mengubah status dari pengerjaan pesanan dari para milik customer. Dan admin juga bisa menampilkan ringkasan transaksi yang terjadi di hari itu untuk memudahkan kegiatan pembukuan untuk kebutuhan perusahaan. Untuk konsep dari pengolahan data di sistem kita ini, kalau misalnya programnya sudah dihentikan, itu data-datanya langsung terhapus. Jadi karena sudah tidak ada data lagi, kita akan buat pesanan baru. Ini saya pilih kiloan, cuci 1 jam, antar tunai 10 kilo. Di sini sudah ada satu pesanan. Saya akan coba buat satu pesanan lagi. Di sini sudah ada pesanan yang kedua. Nah, kita akan coba untuk menampilkan pilihan yang ketiga, yaitu menampilkan semua pesanan. Oke, di sini sudah tercetak semua struk pesanan yang 2 pesanan tadi baru kita buat, yaitu milik punya Jovalta dan milik punya Rifki. Di sini untuk fitur tampilkan semua pesanan hanya admin yang bisa melakukan, karena untuk dari sisi customer kalau dia mau cek status pesanannya itu wajib pakai kode pesanan yang udah tercetak lewat struk digital. Jadi kalau dia nggak memberikan kode pesanannya, otomatis nggak bisa untuk dia cek status pesanannya. Setelah itu kita akan beralih ke ubah status pesanan admin. Di sini admin punya kuasa untuk mengubah status pesanannya si customer. Sebelum admin bisa mengubah status pesanan customer, admin wajib memasukkan kode pesanan untuk pesanan yang mau dirubah status pengerjaannya. Di sini saya pastikan saja. Kalau misalnya memang masih dalam proses, ketik saja, jangan di asal ketik karena akan error. Kalau memang sudah selesai, langsung saja diketik selesai. Maka untuk statusnya sudah berhasil dirubah. Bagaimana cara melihatnya? Kita langsung ketik yang nomor 3 lagi. Nah, di sini sudah jelas untuk yang Jovalta karena belum dirubah, masih dalam proses. Dan untuk yang milik Rifki itu statusnya sudah selesai karena baru saja dirubah. Terakhir kita akan ke menu tampilkan ringkasan transaksi. Di sini langsung tercatat total transaksi yang terjadi di hari itu. Sudah jelas total transaksinya, tadi kita menambahkan 2, ada 2 pesanan, total pemasukan ada 100.000, pelanggan unik atau pelanggan yang melakukan pesanan itu ada 2 orang, dan dua-duanya persis sama, yaitu sama-sama kiloan. Ini kita bisa lihat yang punya Jovalta kiloan, yang punya Rifki juga kiloan, dan nggak ada satuan sama sekali, jadi tidak ada error untuk penampilan datanya dan untuk pemrosesan data. Nah, dan ini di sini ada transaksi selesai, yaitu 1 pesanan, yaitu di sini punyanya si Rifki dan punya saya atau punyanya Jovalta, statusnya meskipun dalam proses tapi tidak terdeteksi sebagai selesai, dan dia terdeteksinya sebagai transaksi belum. Dan ketika sudah selesai, bisa pilih nomor 6, keluar, dan programnya selesai. Ketika programnya selesai, maka data-datanya juga akan terhapus semua. Kurang lebih seperti itu untuk sistem laundry yang kita kerjakan di kelompok 7 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.